sejahtera, ketemu lagi dengan kita di mesin jahit Hua. Sekarang saya akan perkenalkan bagian-bagian mesin jahit ini apa aja beserta aksesorisnya. Kita akan praktekkan satu-satu. Sebelumnya ini saya akan memperkenalkan ini. Di sini dia ada 12 pola jahitan. Dia ada model jahitan lurus, dia ada 3 model. Jahitan zigzag ada 4 model. Zigzag 3 titik. Som zigzag, som jahitan lurus, dan aplikasi bulan sabit. Di sini dia juga ada tombol buat mundur. Biasanya dipakai untuk awalan sama akhiran jahitan lurus supaya dia ngunci dan jahitan itu enggak kebuka-buka atau enggak lepas. Oh iya, dan di sini dia ada meterannya nih. Dia dikasih meteran, cuman nggak terlalu panjang sih, tapi cukup lah gitu ya. Pada sisi sebelah kanannya di sini ada soket untuk kabel dinamo, ada tombol on off, ventilasi udara supaya panas dinamonya itu dia keluar. Terus ini untuk pilih pola jahitan, ini roda untuk naik turun jarum, ini otomatis untuk masukin benang ke jarum ya. Terus ada baut jarum nih kalau kita mau ganti-ganti jarum ya. Ini bautnya tinggal dikendorin. Nah, dia bagian belakangnya ini tuas untuk naik sepatu. Nah, ini tuas untuk melepas sepatunya kalau kita mau ganti-ganti. Jadi sepatunya kita angkat dulu, baru tuas ini kita tekan ke atas gitu ya. Nih, tuh dia akan lepas. Nah, ini kalau kita mau ganti sepatu jahit lubang kancing, sepatu resleting gitu, kalau lepasnya ini yang ditekan. Nah, ini ada alat buat pemutus benang ya. Dia seperti silet nih di sini. Kalau kita mau selesai ngejahit, kita putusin benangnya di sini. Nah, ini kotak aksesoris ya. Ini bisa kita tarik. Nah, ini isinya aksesoris. Nah, ini kotaknya. Nah, ntar kita kenalin ini satu-satu fungsinya buat apa. Oke. Ini tempat skoci atau benang bawah. Ya. Di bagian atasnya di sini ada penahan untuk ngisi spool. Jadi kalau spoolnya udah penuh, dia akan ketahan sama penahan ini. Ini tuas buat pengisi spool. Kalau kita buat ngisi spool, ini tuas ini kita geser ke kanan ya. Kalau posisi kita ngejahit, ini posisinya dari normal atau sebelah kiri. Terus ini tempat tiang benang berdiri. Ini tiang benang model tidur. Ini untuk setelan benang. Kalau jahitannya terlalu kendor atau terlalu kencang, ini di setelannya di sini. Ini besi untuk jalur pengisian benang ke spool. Jadi kalau kita buat ngisi spool, jalur benangnya lewat sini. Nah, terus ini jalur benang untuk ke jarum ya. Ini ada nomor 1, nomor 2, terus 3 sampai ke bawah. Nanti kalau kita mau masang benang ke jarum, kita tinggal ngikutin alur-alur yang udah diarahin sama panah-panahnya ini. Terus ini setelan benang, setelan bahan. Jadi kalau kita untuk jahit bahan tebal, kita jahit bahan tipis atau bahan katun ya, ini bisa di setel ini bahan ini. Kalau kita geser ke kanan, otomatis dia akan naik ke atas. Nah, itu biasanya dipakai kalau kita buat jahit bahan-bahan tebal seperti anduk, bed cover. Nah, ini kita putar ke kanan. Sebaliknya gitu, kalau kita mau jahit bahan-bahan agak tipis, kita putar ke kiri. Nah, kondisi standar ini yang saat posisi saat ini ya, ini posisi standar nih. Biasanya dipakai buat jahit katun kayak gitu.
aksesorisnya. Ini apa aja yang didapat, terus fungsinya buat apa aja. Oh, ini dia dapat penutup gigi mesin. Ini biasa dipakai buat jahit pasang kancing sama bordir. Terus dia ada penutup benang bagian belakang, sepatu lubang kancing. Dia ada kuas juga, kuas sama pendedel. Ini ada quilt guide. Ini ada spoolnya dikasih 3, square-nya dikasih 3, 4 sama yang terpasang berarti. Ada minyak pelumas. Nah, ini penahan benang bagian depan. Terus ada jarum 1 bungkus. Ini tiang benang untuk berdiri. Sepatu pasang kancing, sepatu resleting, ini ada obeng buat buka plat mesin, sama obeng untuk setting skoci benang bawah. Ada satu lagi yang ketinggalan. Ini buat pelapis di benang atas. Ini makanya gini nih, baru nanti ditancepin tiangnya di lubang tiang benang. Itu aja sih aksesorisnya yang ada standarnya. Mungkin ntar akan kita coba satu persatu ya sepatunya, untuk jahit lubang kancing, jahit pasang kancing, terus bordir, sama jahit resleting atau sepatu sebelah biasanya orang bilang. Oke, sekarang kita coba untuk buat pasang benang, dan kita coba akan ngejahit ya. Untuk awalan kita mulai ngejahit, kita harus ngisi dulu benang skoci atau benang bawah ya. Nah, pertama kita pasang benang penahan benang bagian belakang. Oke, terus kita pasang benangnya. Nah, kemudian kita pasang penahan benang bagian depannya. Nah, oke, baru kita taruh skocinya spoolnya di sini, di tiang spool. Nah, untuk jalur penghiasan spool nanti agak diperhatiin ya. Ini kita lewat sini nih. Ini tarik ke kiri. Tuh, terus kemudian disilang. Tuh. Nah, intinya harus masuk ke bagian bawah sini nih, karena di sini dia ada pernya. Nih, ya. Ada pernya. Ya, dia masuk ke bawah bagian sini nih. Karena di sini ada pernya. Tuh, ya. Ini harus diperhatiin biar nanti ngisi spoolnya dia itu rata. Kita tarik ke kanan ke arah spool. Nah, kemudian kita lilit di sini searah jarum jam di spoolnya. Nah, ini lilitnya secukupnya aja. Fungsinya untuk supaya di saat dia spoolnya itu muter, benangnya nggak lepas. Nah, kalau udah cukup, baru geser ke kanan. Sekarang kita sambungkan kabel ke mesin. Kita nyalain powernya, baru kita start. Nah,
Nanti dia kalau udah penuh dia akan ketahan sama penahan yang di sini. Nah, umpamanya sudah penuh, kita balikin lagi, kemudian cabut. Untuk pemotongnya ini di samping, ya, potong. Nah, oke, ini untuk pengisian spool selesai. Sekarang kita keluarkan skocinya, ya. Ini posisi jarumnya kita naikin dulu supaya nggak mentok di skoci. Kita keluarin. Ini kita geser, ya, kita buka. Nah, ini skocinya di sini. Kita keluarin ya. Ini pin yang ini kita tarik nih. Nah, ini masih ada benang dari testernya pabrikan. Ya, ini kita ganti. Cara masang spoolnya sama pada umumnya ya, mesin-mesin jahit yang pakai spool biasa. Nah, ya, ini kita masukin. Oke, nah ini kita selipin ke celah sini nih, ya. Ini intinya harus ke sini, kemudian benangnya kita tarik, kita arahkan ke lubang yang besar ini tuh. Nah, kayak gini posisinya. Oke, baru kita masukin ke rumah spoolnya, rumah skocinya. Nah, jangan sampai terlepas lagi ya. Ini perhatikan tuas yang atas ini, yang berdiri ini, dia masuk ke sini nih, ya. Jadi jangan sampai tuas ini nanti turun atau ke bawah. Nah, itu membahayakan si mesin. Biasanya jarum akan mentok, ya. Ini jadi harus agak diperhatikan. Oke, kalau udah kayak gini baru kita tutup. Kita coba pasang benang untuk yang ke jarum. Ini langkah-langkahnya. Ini ujung benangnya tarik ke pengait ini, pengait pertama 1, terus 2, nanti ikutin panahnya aja ya yang diarahin, terus 3 masuk ke sini, turun ke bawah, terus disuruh naik lagi dia ke atas. Nah, naik ke atas. Nah, posisi ini ada besinya. Kalau dia besinya masih di dalam, ini kita keluarkan dulu nih, pakai roda yang di samping untuk naik turun jarum. Nah, sampai besi ini keluar. Kemudian jalurnya dari kanan ke kiri. Oke, ini jangan lupa ya, ini dari kanan ke kiri. Kemudian turun ke bawah. Di bawah baut ini, baut jarum ya, ini di sini ya. Nah, ini cara pegang, cara masukinnya. Nih, tempelin, udah. Oke, sudah. Nah, ini tinggal masukkan benang ke jarum. Kalau kita mau pakai alat bantu otomatisnya, ya, ini sepatunya kita turunin dulu. Kita turunin. Terus jarumnya ini kita posisikan ada di paling atas. Kita naikin sedikit jarumnya. Oke. Nah, kemudian benang ini, ya, benang ini kita letakkan di bawah besi yang bengkok ini, ya. Pegang benangnya pakai tangan kanan, ditaruh di bawah besi bengkok ini. Kemudian tangan kiri kita nurunin alat bantunya. Ini alat bantunya, turun, tekan. Oke, sampai, perhatikan ya, sampai alat bantu masukin benang ini menjepit jarum, ya, mengapit jarum ini. Nah, kalau udah posisi kayak gini, benangnya kita tarik ke kanan. Tuh, masuk ke celah penjepitnya. Tuh. Tuh ya, angkat sedikit. Nah, benang yang ini jangan terlalu ditarik, asal aja pegangnya. Kalau udah seperti ini, baru tangan kanannya, tangan kirinya kita lepas bareng-bareng. Nah, ini lepas semua. Tuh, lepas, ini lepas.
kemudian yang kita ambil yang di belakang. Tuh. Oke, nah baru kita pancing benang bawah ini supaya naik ke atas. Sekarang kita coba keluarkan benang bawah supaya dia naik ke atas. Caranya kita putar roda penurun jarum ini ya, kita turunin terus sampai jarumnya turun ke bawah. Nah kemudian terus sampai kembali dia naik ya. Nah di saat jarum ini kembali naik ke atas, ujung benang atas ini, ujung benang yang di jarum ini kita pegang ya, tuh sambil kita tarik. Nah sambil kita tarik sampai benangnya keluar. Tuh, benang bawahnya udah keluar. Oke. Tuh. Nah ini kita rapihin dulu benangnya. Benang bawahnya kita keluarin sampai ujungnya keluar. Oke, sampai keluar. Baru angkat sepatunya. Nah kedua benang ini kita tarik ke belakang lewat tengah sepatu ini. Oke. Nah kondisi seperti ini udah siap untuk menjahit. Sekarang kita coba untuk menjahit ya. Angkat dulu sepatunya, kemudian masukkan bahannya ya, turunkan sepatunya. Nah sekarang kita mau pilih pola jahitan mana yang kita mau. Nah di sini saya akan coba untuk menjahit jahitan lurus. Nah karena dia di sini ada 3 jenis jahitan lurus. Ini jahitan lurus yang jahitannya kecil-kecil atau halus, ini yang sedang, ini yang jahitannya lebar-lebar atau jauh ya. Nah saya pakai yang standar, yang di tengah. Nah kita pilih di sini untuk muternya. Nah ini udah kelihatan nih. Oke, kemudian biasakan untuk awalan menjahit posisi jarumnya harus ada di dalam sepatu atau di nusuk ke bahan ya. Kita turunin dulu sepatunya. Oke. Baru kita injak pedalnya. Nah ini untuk awalan pertama menjahit, kita jahit sedikit dulu, kemudian kita kunci jahitannya. Nah, ini ya untuk buat kunci jahitan, supaya jahitannya nggak akan lepas-lepas. Ini kita tekan, ya, kita tekan, kita tahan, kita injek pedalnya. Nanti mundur, ya sedikit aja, baru start lagi, maju lagi. Nah kalau udah selesai, sama kita kunci lagi, kita tekan, tahan, injak pedalnya. Nah, baru jahit sedikit. Nah ini udah selesai. Jadi si jahitannya itu nggak akan lepas-lepas lagi nanti. Kita keluarin. Nah ya, terus kita potong dari samping benangnya. Nah ini hasil jahitannya. Hasil jahitannya ini di bagian atas atau bagian depan, ini bagian bawahnya. Oke, kita coba lagi ya, kita coba yang zigzag. Kita pilih zigzag yang ini, yang besar. Kita putar. Oke, ini. Nah, biasakan turunin dulu jarumnya. Baru start. Nah, ini jarumnya cepat atau lambat speednya ini itu tergantung bagaimana kita nginjek pedalnya. Nah, oke, cukup. Kita angkat sepatunya. Nah ini hasil zigzag, sangat rapi sekali nih. Kita lihat bagian belakangnya.
Sangat rapi. Kita potong ya. Ini teknik ini pun semuanya sama ya. Kalau kita mau ngambil pola-pola yang ini, caranya seperti itu. Beda lagi nanti kalau kita mau jahit lubang kancing. Nah, ini lubang kancing ini ada beberapa step. Di sini ada langkah pertama, ini langkah pertamanya, ini langkah kedua, ini langkah ketiga, ini langkah keempat. Nah, kalau untuk jahit lubang kancing ini, kita perlu mengganti sepatunya ini. Nanti kita akan ganti untuk jahit lubang kancing agar lebih rapi. Sebenarnya pakai sepatu standar ini pun bisa, sama aja. Cuman nanti kita akan kendala di saat kita mau berhenti, kita nggak tahu nih titik awalnya berhentinya di mana nih, jadi ketutupan sama ini. Tapi kalau kita pakai sepatu lubang kancing akan lebih bagus. Oke, sekarang kita coba buat jahit lubang kancing ya. Ini kita ganti dulu sepatunya, kita keluarin dulu bahannya. Cara untuk ganti sepatunya, sepatu lubang kancing, di belakang tiang sepatu ini ada tuas ya. Ini dicopot, ditekan ke atas, sorry. Tapi dalam posisi sepatu ini sudah naik ya. Kita naikin dulu sepatunya. Nah, tuas yang di belakang ini kita tekan ke atas. Nah, dia lepas. Oke. Nah, kalau kita lihat dari samping ya, cara ganti sepatunya, ini tuas ini ya. Tuas ini kita angkat, tiang sepatunya. Nah, untuk membukanya, untuk melepasnya, nih tuas ini ditekan ke atas. Tuh, dia lepas. Oke, baru kita ganti sepatu buat jahit lubang kancing. Posisi pemasangan sepatu lubang kancing, yang garis merahnya ini ada di sebelah kiri kita ya. Jadi ini fungsinya ini untuk menandai berapa panjang buah kancing yang kita mau jahit, tuh ya. Tuh. Antara batas baris pertama kedua itu 5 mili. Jadi ini 5 mili, 1 cm dan seterusnya gitu ya. Jadi posisinya yang garis merahnya ada di kiri. Nah, kalau untuk masangnya, ini kita pasin dulu nih posisi sepatunya. Kalau udah pas, baru tiang sepatunya kita turunin dari belakang. Tuh. Nah, ini berarti udah oke, udah pas ya, dia sampai naik gini. Masukin bahannya. Masukin bahannya ya. Nah, untuk start awal kita perhatiin dulu nih pola jahitan lubang kancing ini. Langkah nomor satunya, di sini ada panahnya. Panahnya dia menuju ke, kalau digambarnya di sini dia ke bawah, berarti dia ngejahitnya dulu ke depan. Berarti posisi lubang kancingnya, sepatu lubang kancing ini kita dorong ke depan nih sampai mentok tuh. Dia karena bisa geser-geser ke sini. Karena ada beberapa jenis yang mulainya, yang startnya itu sepatu lubang kancingnya dimundurin dulu seperti ini. Nah, kalau di jenis tipe ini dia maju dulu. Jadi seperti ini posisinya. Kita dorong sampai mentok, baru turunin. Nah, ini langkah pertama ya. Ini jahitan pertamanya. Nanti kita lihat di sini nih untuk pilih-pilihnya. Nah, ini langkah pertama, udah kita turunin, baru start. Nah, panjang lubang kancingnya ini disesuaikan sama kancingnya ya. Ini saya hanya mencontohkan aja. Nah, kalau sudah, terus langkah kedua. Langkah kedua ini nomor 2. Kita putar lagi di sini. Nomor 2. Nomor 2 ini hanya sedikit aja karena fungsinya untuk ngunci. Wah, terlalu banyak, sorry. Terus langkah ketiga, dia menjahit sisi bagian kiri. Nah, ini langkah nomor 3 ini sampai kembali ke titik awal, baru kita stop. Nah, sampai ke titik awal,
Terus kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini sama seperti jahitan nomor 2, dia hanya sedikit aja karena fungsinya untuk ngunci. Nah, ini udah selesai. Tuh hasil jahitannya. Nah, ini tinggal kita bolongin. Tengahnya kita dedel. Kita keluarin bahannya. Kita putus. Nah, ini kita dedel tengahnya. Ya, hati-hati ya, kena tangan ini. Oke, ini jadi. Ini jenisnya menjahit lubang kancing dengan 4 langkah. Oke. Sekarang kita coba untuk menjahit kancing ya, atau pasang kancing dengan menggunakan mesin ini ya. Aksesoris yang dibutuhkannya satu, ini namanya penutup gigi mesin, terus kancingnya yang pasti, dan ini sepatu pasang kancingnya ya. Nanti kita ganti sepatu standarnya. Oke, seperti biasa kita untuk ganti sepatunya, kita angkat dulu sepatunya, terus kita lepas. Nah, seperti yang udah yang tadi saya beritahukan, cara pasang sepatunya pun sama ya. Nah, oke. Kemudian kita pasang penutup gigi mesin ini nih, penutup gigi mesin ini ya. Nah, ini cara pasangnya. Di sini dia ada bagian seperti kayak pin gini. Nanti ini masuk ke bagian tatakan mesin ini nih, ada lubangnya kanan kiri. Nah, ke lubang ini ya. Oke, kita pasang. Tekan sampai bunyi. Kemudian kita pasang bahannya dulu. Nah, setelah itu baru kita letakkan kancingnya di bawah, di atas bahannya. Nah, jenis kancing yang pakai lubang 4 ini ya, ini kita pasin dulu lubang ini, yang dua lubang ini ya. Ini kita jahitnya kanan kiri dulu ya. Ini dipasin dulu nih. Tuh, dimasukin gini ya. Untuk tipe mesin ini, pola zigzag yang bisa digunakan untuk jahit pasang kancing, pola zigzag yang ini ya. Nih. Yang sedang nih, kurang lebih ukurannya 3 mili ya. Nanti kita putar sini. Nih, nanti kita lihat di sini. Oke, udah 3 mili. Kita turunkan sepatunya. Nah, kemudian ini kita putar pakai tangan dulu jarumnya, manual. Jangan langsung menggunakan pedal ya. Takutnya lubang jarumnya itu nggak masuk. Takutnya jarum itu nggak masuk ke lubang kancingnya. Nah, ini kita putar pakai tangan, kanan dan kiri. Nah, kalau udah pas, boleh kita injak pakai pedal. Oke, ini saya start. Pelan-pelan aja. Nah, kalau udah cukup, kita pindah lagi ke lubang bagian depannya. Kita angkat sepatunya, kita geser, dorong. Nah, kita pasin lagi, kita turunin manual jarumnya pakai tangan. Nah, ini kalau mentok dia berarti belum pas nih. Sampai pas. Oke, sebelah lagi. Nah, kalau udah pas, udah oke, baru kita start lagi pakai pedal, injak pedalnya. Pelan-pelan. Nah, selesai. Kita keluarin. Tuh. Ini udah selesai, tinggal kita gunting. Nah.
Oke. Nah, ini hasilnya. Lubang kancing. Lubang kancingnya, ini pasang kancingnya. Oke. Setelah kita menggunakan mesin jahit ini, fitur-fitur apa yang sudah kita coba sebelumnya. Nah, sekarang waktunya kita untuk melakukan maintenance agar bisa dilakukan di rumah dengan sendiri ya. Jadi nggak perlu ke tukang servis. Lumayan untuk mengirit biaya servisnya. Nanti akan saya ajarkan cara sederhananya untuk maintenance mesin ini. Untuk melakukan maintenance rutin, apa-apa aja yang kita butuhkan. Ini pertama minyaknya, nanti kita lumasi mesin-mesinnya. Kedua, obeng ya, untuk buka baut. Kemudian obeng pipih ya, bawaan dari mesinnya, sama kuas pembersih. Ini kuas pembersihnya ya. Nah, 4 alat ini yang kita perlukan untuk maintenance mesin tersebut. Pertama yang harus dilakukan adalah kita cabut dulu kabel-kabelnya yang aliran ke mesinnya ya. Kita matiin, kita cabut kabelnya, kita keluarkan kotak aksesorisnya atau freehandnya. Kemudian skocinya kita keluarin. Terus rumah skocinya ini kita keluarin semua nih. Ini yang hitam-hitamnya kita geser ke kiri, yang sebelahnya kita geser lagi ke kanan. Nah, ini dia akan copot. Ini kita keluarin. Kemudian sepatunya kita lepas, jarumnya kita lepas. Nah, sepatunya kita lepas dari bautnya ya. Jadi keseluruhan sepatu ini yang kita lepas nih. Nah, bautnya dari sampingnya. Ini lepas. Ini kita kencengin biar nggak lepas. Kemudian jarumnya kita lepas. Ini baut jarumnya kita kendorin aja ya, jangan dibuka. Kalau udah kendor, jarumnya kita turunin. Terus pelat gigi mesin ini kita buka ya, pakai obeng ini. Dikendorin ke kiri. Kita lepas. Nah, setelah itu yang harus diperhatikan nih, nanti bersihin celah-celah gigi mesin ini, celah-celah gigi yang untuk buat narik bahan, karena biasanya pada umumnya serabut-serabut benang itu numpuknya di sini ya. Ini yang bikin jahitan jadi nggak bagus, kadang-kadang sering lompat, kadang-kadang nggak mau ngejahit, kadang-kadang juga bisa bikin jarum patah karena pergerakan gigi ini terhambat. Jadi di sini banyak serabut benang yang numpuk jadi gumpalan, makanya yang wajib diperhatikan ini ya. Yang wajib diperhatikan ini.
Nah, kemudian bagian-bagian mana aja yang diminyakin? Pertama udah pasti untuk bagian yang bagian bawah ini atau skoci ini dibersihin ya. Ini dibersihin, ini dikasih dikuas ya. Nanti ini ditetesin minyak bagian-bagian sini. Oke. Kemudian di belakang gigi mesin ini nih ya. Nanti saya detailkan. Nah, kemudian dinding ini ditetesin minyak nih. Ya, dinding ini ditetesin minyak. Nah, nanti dia akan turun ke dalam sini, akan masuk ke dalam sini nih, ke as. Di dalam as ini. Ini kalau kita putar dia jadi nggak gampang macet. Ya. Dari situ kita kasihin minyak. Oke, kita kuas. Ini masih banyak benang. Ini benang-benang yang di sini nih dibersihin. Oke. Baru kita tetesin minyak. Ini agak ditidurin sedikit. Nih, tetesin minyak di sini. Nah, di sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita jalanin dulu si mesinnya biar minyaknya itu masuk ke celah-celah di bagian-bagian yang bergerak. Kita nyalain, injek pedalnya. Nah, ini kurang lebih 5 menit ya. Nah, dia nih suaranya jadi halus nih. Kurang lebih. Maksudnya ini supaya nanti di saat kita menjahit kembali itu nggak ada tetesan minyak yang turun dari di jarumnya, jadi nggak ngerusak bahan. Karena kalau bahannya kena minyak nanti akan susah ngilangin bercak-bercak minyak yang nempel di bahan. Ya, ini kurang lebih 5 menit cukup. Nah, kemudian kita pasang lagi skoci, tatakan gigi mesinnya kita pasang kembali. Sebelum kita pasang, aliran listriknya mesinnya kita matiin dulu ya, biar nggak bahaya. Nah, pertama yang akan kita pasang ini jenis bulan-bulan ini sama tempat skoci ini yang akan pertama kita pasang. Nah, untuk cara pasangnya coba diperhatiin. Ini namanya gula-gula di bagian sini. Nah, gula-gula ini dibikin bentuk huruf U atau menghadap ke atas ya. Caranya kita putar roda jarum roda yang di samping kanannya sampai berbentuk huruf U. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita pasang dulu bulan-bulannya. Nah, ini namanya bulan-bulan ya. Nah, tetapi cara pasangnya ini mesinnya harus agak direbahin, ditunggingin gini ya, karena posisi gula-gula ini hanya nempel aja nih ya. Nah, ini gini pegangnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita pasang sarangannya. Nanti cara pasangnya yang runcingnya ini menghadap ke belakang. Kemudian di bawah ini kan ada pin nih. Nah, pin ini nanti masuk ke penguncinya nih, yang ada celah di sini ya. Perhatiin, ini buat ngunci soalnya. Oke. Nah, ini mesinnya kita tunggingin lagi pelan-pelan. Oke. Nah, kalau udah pas, yang hitamnya ini kita kunci sampai bunyi tek gitu. Oke. Nah, sudah terpasang, kita pastikan kita turunin jarumnya nih, kita putar rodanya.
Jadi memastikan bahwa pemasangannya sudah benar. Nah, oke, berarti udah benar, nggak ada yang macet. Nah, kemudian kita pasang pelatnya. Pelat gigi mesin ini kita pasang. Ini bautnya. Udah. Baru kita kencengin. Oke. Kemudian kita pasang jarumnya. Cara pasang jarumnya nanti diperhatiin ya. Ini jarum ini mempunyai dua sisinya ada dua nih. Ada yang rata sama yang bulat. Nah, kalau yang rata nanti menghadapnya ke belakang ya. Jangan sampai salah. Karena kalau cara pemasangan jarumnya salah, itu mengakibatkan satu, jahitannya nggak mau nyangkut, kedua menyebabkan benang kusut, dan ketiga akhirnya jarumnya patah ya. Jadi agak diperhatiin yang bagian ratanya menghadap ke belakang ya. Ini kita masukin ya. Nah, ini dorong sampai mentok. Kalau udah, baru kita kencengin bautnya. Kita kencengin pakai tangan aja. Nah, udah, kita putar lagi, kita pastiin ada yang mentok atau enggak. Oke, berarti udah oke. Sip. Kemudian kita pasang skocinya. Nah, ini skoci ini juga kita bisa setel nih ya. Skoci ini bisa kita setel. Ini baut untuk nyetel skocinya. Caranya bagaimana? Kita pasang dulu spoolnya. Kita masukin spoolnya ke skoci ya. Terus ini benangnya kita selipin, tarik ke lubang yang besar. Oke. Nah, cara nyetelnya gini. Kita ambil obengnya, obeng bawaannya. Nah, ini obeng bawaannya dari mesin. Nanti yang kita pakai ujung ininya nih untuk settingan baut di skocinya. Nah, ini udah dimasukin kan. Nah, ini lihat dulu nih. Kita coba tarik dulu nih. Kita tarik, kita rasain ini terlalu kencang, terlalu kendor ya. Kalau terlalu kencang si tarikan benang yang ini yang keluar dari lubang ini, nah itu bisa kita setting bautnya kita kendorin. Atau sebaliknya, kalau tarikan si benang ini terlalu kendor, nah bautnya kita kencengin. Gitu ya cara setelnya ya. Nih kalau dia terlalu kencang, ini kita kendorin, kita buka ke kiri. Nah, sedikit-sedikit dulu. Nanti kalau dia udah cukup, tarikannya udah nggak terlalu kencang atau nggak terlalu kendor, udah segitu aja ya. Jadi si perputaran spoolnya ini stabil tuh, nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor. Oke, kita coba pasang. Nah, nanti kita tes ya, kita lihat hasil jahitannya sudah bagus atau masih kurang rapi. Nah, itu menentukan di sini nih ya. Kalau kurang rapi memang harus di setting lagi ya, kita setting lagi setelannya. Pokoknya intinya si tarikan benang yang di spool ini nggak boleh terlalu kencang dan nggak boleh terlalu kendor. Itu aja sih intinya. Oke, cukup sekian dulu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan dari penggunaan mesin jahit
Butterfly 8190 ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah akan saya ulas lagi mesin-mesin yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.